وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Permasalahan yang akan kita angkat di sini insyaallah lanjutan dari kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad rahimahullah karya Al-Allamah Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah, yaitu permasalahan menunda salat sampai akhir waktunya, akhir waktu yang dibolehkannya salat, dan juga masalah berkaitan dengan mengqadha salat yang telah lewat waktunya. Dikatakan oleh Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Kafi, wa yajuzu ta'khiru as-salati ila akhir waqtiha li'anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yawm ats-tsani fi akhiril waqt. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yajuzu ta'khiru as-salati ila akhir waqtiha, dibolehkan mengakhirkan atau menunda salat ke akhir waktu salat, ke akhir waktu salat. Dibolehkan di sini maksudnya adalah sah dan tidak mengapa seseorang mengakhirkan salat sampai akhir waktunya selama tidak terjadi pelanggaran. Kalau misalnya kita ikut pendapat wajibnya salat berjamaah, maka dilihat apakah kalau diakhirkan waktu salat atau ditunda sampai akhir waktu salat, apakah masih mendapatkan salat berjamaah atau enggak. Kalau salat berjamaah itu hanya didapat di awal waktu salat, maka wajib di awal waktu salat, wajib salat di awal waktu salat karena mendapatkan salat berjamaah. Namun jika memang bisa mendapatkan untuk laki-laki salat berjamaah di akhir waktu salat, maka tidak apa-apa. Cuma yang lebih afdal di awal salat, di awal waktu salat. Ya, jadi kesimpulannya untuk globalnya termasuk untuk perempuan boleh menunda salat menuju akhir waktunya. Boleh di sini tidak berarti baik begitu saja, melainkan lebih afdal di awal waktunya, karena ada dalil lain yang menunjukkan sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Nah, kenapa dibolehkan salat di akhir waktu, menunda salat di akhir waktu? Lianna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaum ats-tsani fi akhiril waqt. Karena Jibril alaihi salam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kedua, di awal kali disyariatkannya salat zuhur di hari kedua. Jadi hari pertama Jibril alaihissalam salat bersama Nabi di awal waktu zuhur. Kemudian di hari kedua Jibril alaihissalam salat bersama Nabi di akhir waktu zuhur menjelang asar. Ya, di akhir waktu zuhur menjelang asar. Ini menunjukkan bolehnya salat di akhir waktu selama tidak kehilangan berjamaah. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan maka tidak wajib berjamaah. Nah, faedah dari pembahasan ini adalah kalau misalnya antum di kantor ada rapat kerja, dan ini yang kerap kali ditanyakan ke ana, ya, ada rapat kerja,
dan menghabiskan waktu awal zuhur, azan, dan tetap lanjut sesi rapat kantor. Pertanyaannya kan, apa boleh kita walk out atau izin untuk ke masjid? Kalau nggak diizinin gimana? Kita dosa nggak gitu? Maka kita katakan, antum izin itu kan supaya apa? Supaya bisa sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, anggapan banyak orang bahwasanya kalau sholat itu harus di awal waktu, dan kalau nggak di awal waktu maka berdosa. Pertama, berdosa tidaknya itu disesuaikan dengan kondisi seseorang sebenarnya. Kalau memang dia mau nggak mau tidak bisa di awal waktu, ya khalas, diberi uzur. Dan kalau ternyata itu adalah kewajiban kerja, ya, sesuai SOP atau memang diperintahkan oleh atasan, maka ini ada pertimbangan. Salat di awal waktu itu dianjurkan, lebih afdal. Kemudian ikut rapat kerja itu merupakan suatu perjanjian dan suatu pekerjaan yang wajib dari atasan, kewajiban. Atau bisa dikatakan bertabrakan antara dua kewajiban. Pertama, kewajiban untuk memenuhi kriteria dan syarat. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim sesuai dengan persyaratan mereka, yaitu perintah atasan wajib ditunaikan dengan ikut rapat. Oke, ini kewajiban dalam muamalah. Ada kewajiban dalam ibadah. Ini kewajiban dalam hak hamba, hak makhluk. Ini kewajiban terhadap hak Allah Azza wa Jalla, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah. Dua kewajiban yang seolah bertabrakan. Ya, salat bertabrakan. Namun kewajiban salat dan salat berjamaah ini kewajiban yang sebenarnya diperluas di waktu zuhur, misal dari jam 12 sampai jam 3. Yang sebenarnya bisa kita al-jama'u taufiq, yaitu bisa kita gabungkan antara dua kewajiban ini. Antara kewajiban salat berjamaah juga dan kewajiban ikut rapat karena ini perintah atasan, dengan kita make a deal atau kita buat perjanjian atau buat kesepakatan. Kalau buat kesepakatan terhadap pemimpin rapat, kita bilang sebelumnya, mohon maaf, di awal waktu zuhur saya akan izin untuk sholat berjamaah, nanti akan saya akan balik. Bilang begitu. Kalau ternyata disepakati, silakan, tapi nanti balik lagi ke rapat. Maka alhamdulillah, rapat dapat, sholat berjamaah di awal waktu dapat. Tapi kalau itu tidak diizinkan, maka ada solusi lain, yaitu kita buat kesepakatan dengan beberapa dari muslimin yang juga ikut rapat. Nanti selesai rapat, ayo kita sholat berjamaah. Nanti selesai rapat, ayo kita sholat berjamaah. Maka rapat dapat, sholat berjamaah juga dapat, walaupun tidak di awal waktu. Nah, ini solusinya seperti ini. Solusinya seperti ini. Maka dikatakan, maka Nabi SAW saja dengan malaikat Jibril pernah salat di akhir waktu secara berjamaah. Ya, di awal-awal periode wajibnya salat. Ya, maka ini menunjukkan sah dan bolehnya salat di akhir waktu, walaupun itu tidak lebih afdal dibandingkan awal waktu. Namun kontekstual, Nabi SAW salat di akhir waktu karena memang malaikat Jibril yang membimbingnya di waktu itu. Maka begitu juga kalau misalnya konteksnya dalam hal yang tadi, yaitu lagi rapat dan semisalnya, atau ada urusan lain keduniaan yang bukan bermaksud untuk mendahulukan dunia daripada akhir, bukan, tetapi memang keadaan. Apalagi zaman modern seperti ini, yang urusan-urusan itu sangat banyak, Ya, maka ketika bisa mendapatkan salat berjamaah bagi laki-laki di akhir waktu, maka diperbolehkan dia untuk menunda salat di akhir waktu. Dan ini tidak berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, nerakalah untuk orang-orang yang salat yang mana mereka an salatihim sahun, mereka lalai terhadap waktu salat mereka. Ini adalah orang-orang yang menunda salat sampai selesai waktunya. Ini baru beda, nggak bisa samakan. Beda. Karena orang-orang ini mereka menunda salat sampai keluar waktunya.
Ini yang celaka. Adapun orang yang menunda salat sampai akhir waktu baru dia salat, walaupun ini tidak direkomendasikan, melainkan dalam konteks atau dalam beberapa konteks terutama hajat, apalagi darurat, maka itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal itu bersama Jibril alaihissalam. Namun kembali yang lebih afdal adalah di awal waktu. Nah, kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in akhkharha an waqtiha lazimahu qada'uha 'ala al-fawr. Fa in akhkharha an waqtiha lazimahu qada'uha 'ala al-fawr. Kalau misalnya seseorang akhkharha an waqtiha, mengakhirkan, menunda salat fardu sampai keluar dari waktunya. Menunda salat fardu sampai keluar dari waktunya, maka wajib untuk mengqadha segera. Wajib untuk mengqadha segera, walaupun di luar waktunya maka mengqadha segera. Al-fawr yaitu segera. Nah, di sini fa in akhkharha an waqtiha, zahirnya adalah di lafal ini, kalau misalnya dia akhkharha an waqtiha, menunda salat nanti sampai lewat dari waktunya, zahirnya ini baik dengan uzur ataupun tidak dengan uzur. Menunda salat sampai luar waktunya baik dengan uzur maupun tanpa uzur, maka wajib mengqadha salat segera. Kalau misalnya dia menunda salat sampai keluar waktunya karena uzur, maka ini maklum, jelas, dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam kitab liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran akan salat, berarti mengakhirkan waktu salat karena tidur, uzur, aw nasiyaha, atau kelupaan salat. Kelupaan ini juga uzur. Ya, boleh jadi lupanya begini. Di awal waktu salat terdengar azan, dia tunda salat. Nanti aja di pertengahan waktu. Di pertengahan waktu dia ada kesibukan. Nanti insyaallah di akhir waktu. Terus lupa di akhir waktu untuk salat. Maka ini lupa, diberi uzur karena lupa. Ya, walaupun ini tidak baik, tapi diberi uzur karena nisyan, karena lupa. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ketiduran akan salat atau lupa akan salat, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Bangun tidur dan ingat, atau dia ingat karena tadi lupa. Ini untuk yang beruzur. Orang yang menunda salat kemudian sampai keluar dari waktunya karena ketiduran atau karena lupa, ini karena uzur, maka dia wajib untuk mengqadha segera. Ini hal pertama. Hal kedua, kalau dia tidak ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur, melainkan ingat namun dia malas. Ini hal yang kedua. Kalau misalnya dia tanpa uzur, dia ingat tidak tidur, tapi karena memang malas dan menunda-nunda, ini masalahnya. Ini yang kedua. Bagaimana hukumnya? Ada tiga pendapat. Para ulama mengenai orang yang mengakhirkan salat dari waktunya sehingga keluar waktunya, maka ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama, pendapat yang selaras dengan perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in akhkharha an waqtiha lazimahu qada'uha 'al fawr. Maka orang yang menunda salat sampai keluar waktunya dengan sengaja, dengan ingatan dia, maka orang seperti ini tetap wajib mengqadha. Maka orang yang meninggalkan salat dari waktunya, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib mengqadha. Ini menurut jumhur ulama. Dari antar madhab, ya, ini menurut jumhur ulama wajib mengqadha. Dia kalau meninggalkan salat dari waktunya dengan sengaja, dengan ingatan, wajib mengqadha. Ini pendapat pertama. Ya, dan ini dikiaskan pendapat ini dengan dalil tadi tentang ketiduran atau lupa salat. Ya, dikiaskan. Kemudian pendapat yang kedua dari ulama,
Kalau ini pendapat yang tadi pertama, pendapat keumuman ulama Hanabilah. Yang kedua, bahwasanya orang yang seperti ini tidak wajib qadha. Orang yang seperti ini tidak wajib qadha. Tidak qadha bahkan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak wajib qadha karena apa? Dia meninggalkan salat. Dia meninggalkan salat dari waktunya, sementara salat itu kata Allah Azza wa Jalla, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan atas orang beriman dengan pengajiban yang sudah ditentukan waktunya dan kadarnya, takarannya, jumlahnya. Maka kalau dia salat dengan sengaja di luar waktunya, di luar takaran waktunya, maka ini tidak dianggap sah. Maka ini pendapat kedua dari pendapat ulama, walaupun ini pendapat minoritas. Ya, yaitu di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat yang ketiga, orang yang meninggalkan salat dari waktunya, bahkan pendapat yang ketiga ini, pendapat yang ketiga, yaitu orang ini dianggap kafir. Orang ini dianggap kafir karena meninggalkan salat dengan sengaja walaupun sekali. Kalau pendapat yang ketiga ini, maka ini jelas, ini kalau yang seperti ini, ya khalas, seorang ini kafir. Dia mau mengqadha salat, gimana mengqadha salat? Kalau dia dihukumi sebagai orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, keluar dari Islam dengan meninggalkan satu salat yang tidak bisa dijama' lagi, seperti subuh. Seperti subuh misalnya. Ya, sengaja meninggalkan salat subuh. Nauzubillah min dzalik. Dan itu betapa banyaknya itu. Ini pendapat yang ketiga. Walaupun memang kita nggak ikut pendapat yang ketiga, tetapi ini perkara yang berbahaya, ya, meninggalkan salat atau menunda salat sampai keluar waktunya dengan sengaja. Ini bukan perkara yang remeh, walaupun diremehkan banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Pendapat yang lebih sahih wallahu alam adalah pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan salat, ya, atau ya maksudnya menunda salat sampai selesai waktunya, maka dia berdosa besar. Kalau dia masih menganggap salat itu wajib, dia berdosa besar. Kalau dia menganggap salat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Dan selain untuk menebus dosa besar itu, dia wajib taubat dan mengqadha salat yang telah lewat ini. Ini pendapat mayoritas ulama. Hanya saja muskilahnya adalah bagaimana jika seseorang dia meninggalkan ribuan salat atau ratusan salat yang sudah tidak terhitung lagi bilangannya. Makanya ulama terbagi menjadi dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan dia tetap wajib mengqadha salat, tapi itu ya berat. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau memang sudah terlalu lampau banyak, maka dia cukup untuk bertaubat. Dan wallahu alam, yang kedua ini pendapat lebih tepat. Wallahu alam. Yaitu kalau antum mendapatkan seorang baru hijrah misalnya, dia bilang, afwan ini anda sudah setahun gak sholat, apakah anda harus mengqadha? Lah kok gini, kok dipikir-pikir setahun belum sholat, 365 hari kali 5 waktu. Dari waktu itu 17 rakaat, berarti 365 kali 17. Coba sob, anda mau tahu juga, 365 kali 17, 6.205 rakaat. Jadi hijrah nggak kira-kira? Nggak jadi. 6.200 totalnya pak, 6.205. Ini kayak ngitung beras atau ngitung apa gitu. 6.205 rakaat sampean harus mengqadha. Aduh, berat ya pak. Kalau misalnya hijrah gitu ya berat. Kalau gitu daripada berat saya nggak jadi deh gitu. Keberatan saya, nggak sanggup kayaknya saya hijrah. Makanya dipertimbangkan juga. Betul kata jumhur, wajib mengqadha salat bagi yang sengaja meninggalkannya. Tetapi kalau sudah terlampau banyak dan tidak memungkinkan orang untuk menunaikannya, maka nggak apa-apa, cukuplah taubat. Itu pendapat yang lebih menengah insyaallah taala. Taib, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in fatathu salawat. Kalau misalnya ada beberapa salat fatathu yang dia kelewatan, yang dia kehilangan akan salat itu, ya ketinggalan salat-salat itu dari waktunya, lazimahu qada'uhunna murattabat. Maka wajib dia untuk mengqadha salat-salat tersebut secara urut. Jadi qadha salat yang lebih dari satu urut.
baik dari segi macam salatnya atau dari segi hari-hari yang telah dia lewatin. Ya, kasih contoh di sini. Kalau misalnya di salat atau dia kelewatan salat atau dia lupa atau ketiduran, misal dia tidur di waktu duha, akhir waktu duha, kecapean, habis begadang, kemudian paginya masih harus dagang dan jam 11 tidur. Qadarullah dia ngontrak sendiri atau kos sendiri dan baru bangun setelah Isya. Berarti ada 3 waktu sholat yang telah dia lewatin ya dari waktunya. Yang pertama zuhur belum sholat, asar belum sholat, maghrib belum sholat dan dia bangunnya pas waktu Isya. Dan itu pun waktu Isya orang-orang udah selesai sholat Isya. Dia bangunnya jam 9 misalnya di waktu Isya itu. Maka kan dia kan berarti wajib mengqadha salat yang 3 itu. Wajib mengqadha salat yang 3 itu. Nah, mengqadhanya secara murattab, secara tertib, secara urut. Ya, dimulai dari salat zuhur dulu qadha, salat asar qadha, salat maghrib qadha, baru di salat Isya ada, yaitu salat Isya di waktunya. Ya, karena masih jam 9-an, masih di waktunya. Taib. Itu bagi yang kasusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah misal ini bagi yang berpendapat, dan ini jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat dengan sengaja wajib mengqadhanya. Misal dia sekarang hari Jumat. Misal di hari Senin dia kecapean subuh, kelewatan dan tidak salat subuh. Kemudian hari Selasa dia sengaja tidak ikutan salat zuhur dan melewati gitu aja. Di hari Rabu dia tidak salat maghrib misalnya dan seterusnya ya. Berarti di setiap hari itu ada bolongnya. Ya, dan dia hitung Senin saya ingat Senin itu subuh enggak, Selasa zuhur enggak, Rabu maghrib enggak, Kamis maghrib juga enggak. Maka murattab dia qadha di hari Jumat atau di hari ketika dia bertaubat dia qadha di waktu itu dia qadha, yaitu pertama dia salat subuh di hari Senin ya, salat subuh karena subuh di hari Senin, subuh Senin. Kemudian dia qadha zuhur yang Selasa dia qadha dan seterusnya secara murattab. Walaupun nanti ada muskilah kalau misalnya ternyata misal dia meninggalkan Isya di hari Senin, dia meninggalkan subuh di hari Selasa, dia meninggalkan dan seterusnya. Maka apakah harus urut di sini sesuai waktunya, yaitu subuh dulu atau gimana? Wallahu alam, itu belum bisa ana jawab. Allahu alam. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya kaidah asalnya kalau ada beberapa salat yang dia tinggalkan ya, bukan hanya satu, maka pada asalnya wajib untuk mengqadha secara murattab, secara urut. Urutnya di sini pada asalnya bukan dari segi harinya, tapi pada asalnya dari waktu salatnya. Karena apa? Karena illat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah li'annaha salawatun muaqqatat. Karena salat fardu adalah salat-salat yang ditentukan waktunya, urutannya. Fawajabat tartibu fiha kal majmu'atain, maka wajib untuk urut dalam mengqadha salat itu seperti 2 salat yang dijamak. Kalau antum menjamak zuhur asar, mau di waktu zuhur ke, mau di waktu asar ke, maka tetap wajib mengawali dari dari waktu zuhur, dari salat zuhur dulu baru asar. Misal antum salat jamak takhir di waktu asar ya, antum wajib salat yaitu kalau antum jamak takhir maka antum salat zuhur baru asar. Begitu juga maghrib dan isya, antum jamak takhir di waktu isya maka salat maghrib dulu baru isya, salat maghrib dulu baru isya. Itu kalau kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir ya, kalau jamak takdim ya sama, yaitu zuhur dulu baru asar ya, maghrib dulu baru isya. Taib, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in khashiya fawatal hadirati qaddamaha li alla tasira faitatan wa li anna fi'lal hadirati akadu. Taib, di sini kata Ibnu Qudamah kasus berikutnya,
Fa in khasyiya fawatal hadirah. Kalau misalnya seseorang dia khawatir, ya, dia memiliki hutang salat, memiliki hutang salat, entah karena lupa, entah karena ketiduran, entah karena sengaja, al-muhim memiliki hutang salat. Namun dia khawatir kalau saya mengqadha sekarang, maka salat yang di waktunya sekarang ini akan keluar dari waktunya, maka qaddamaha, dia harus mendahulukan salat yang pada waktunya supaya tidak kelewatan lagi. Artinya gini, misal antum ketiduran jam 5 sore. Qadarullah baru isya jam berapa ikhwan? Jam 7 lewat 7. Taib. Antum baru bangun jam 7. Jadi antum belum salat maghrib. Ya. Tapi ini bukan qadha ya. Ala kulli hal salah. Antum tidur jam 2 siang. Ya. Dan baru bangun jam 7 maghrib, jam 7 malam. Berarti salat faitah di sini salat yang telah berlalu yang antum belum salatin apa? Asar. Zuhur udah khalas, zuhur dari waktunya. Tapi jam 2 antum tidur. Terus pulas baru bangun jam 7. Baik, berarti di sini ada hutang salat asar. Wajib atas antum mengqadha salat asar. Masalahnya adalah ini sudah jam 7. 7 menit lagi azan Isya. Itu pun antum masih harus wudu 1 atau 2 menit. Pipis wudu 1 atau 2 menit. Belum pakai sarungnya, pakai bajunya. Taib. Anggaplah itu 3 menit. Berarti antum ada waktu 4 menit untuk sholat di akhir penghujung waktu maghrib. Sekarang antum punya 2 kewajiban sholat. Pertama, sholat qadha asar. Sholat qadha asar. Dan salat ada maghrib di waktunya. Ini bertabrakan karena antum hanya punya waktu 4 menit tersisa. Dan gak mungkin dalam 4 menit ini antum qadha salat asar 4 rakaat, melakukan ada salat maghrib 3 rakaat, 7 rakaat dalam 4 menit itu impossible. Apalagi salat fardu. Maka kata Ibnu Qudamah, ya, fa in khasyiya fawatal hadirati qaddamaha li alla tasira faitatan. Kalau misalnya dia khawatir, antum khawatir ini bakal lepas nih salat maghrib. Ya, kalau misalnya saya salat qadha asar dulu, maka maghrib akan lewat waktunya. Enggak? Faham di sini kan? Nah, akan lewat waktunya. Maka kata Ibnu Qudamah, qaddamaha. Maka dahulukanlah salat yang hadirah ini. Salat hadirah maksudnya salat yang on time, yaitu maghrib pada waktunya. Qaddamaha li alla tasira faitatan, supaya tidak ikut-ikutan maghrib ini jadi salat yang telah lewat juga seperti asar. Ya gitu. Jadi dahulukan apa? Salat maghrib. Qadhanya nanti, qadha asarnya. Salat maghrib, ya, misal salat Allahu Akbar, ya, kemudian rakaat kedua ternyata azan Isya. Maka ini yang sudah kita ajarkan sebelumnya, maka dia masuk sudah sah salat maghribnya. Kenapa? Karena dalil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Maka dia apa artinya? Sah salat maghribnya di waktu maghrib. Walaupun di rakaat kedua tiba-tiba azan Isya, ya, maka dia sah salat maghribnya di waktunya, dapat pahala salat maghrib di waktunya. Nah, setelah salat maghrib selesai, ya, setelah salat maghrib selesai, dia pertimbangkan ini maghrib selesai, sementara timer ini berjalan masjid berjalan.
Kalau saya qada salat asar, maka saya akan kehilangan apa? Isya berjamaah, bukan kehilangan isyanya doang. Kalau kehilangan isya masih panjang waktunya, tapi kehilangan salat isya berjamaah. Karena khawatir kehilangan salat berjamaah isya yang mana berjamaah itu wajib, maka di sini bisa didahulukan salat isya berjamaah, setelahnya baru antum qada salat asar. Bisa dipahami sini ya, insyaallah. Ini fikih yang cukup detail ya. Dan ini bisa terjadi pada seseorang, dan seseorang mutahayyir, dia bingung apa yang harus dia lakukan kadang-kadang. Kadang enggak paham fikihnya dalam masalah ini. Jadi kaidahnya adalah fa in khasyiya fawata salatil hadirah, kalau dia khawatir kehilangan salat yang on time, maka dia dahulukan salat yang on time tersebut agar salat qada itu tidak menjadi agar salat yang on time tersebut tidak sama seperti salat qada yang menjadi salat yang lewat waktunya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai ta'lil dan penyebutan alasan kenapa begitu, wali anna fi'lal hadirati akadu, dan itu karena melakukan salat on time yang pada waktunya itu lebih akad, lebih kuat dan tidak bisa dikalahkan dengan apa? Dengan salat qada. Salat on time jangan dikalahkan dengan salat qada. Dari segi kalau misalnya di akhir waktunya, maka dahulukan aja salat yang di waktunya, dan setelah itu baru dia qada supaya lebih tenang dan supaya bebas dari kehilangan waktunya. Bidalilin annahu yuqtalu bitarkiha, dengan dalil bahwasanya seseorang kalau meninggalkan salat pada waktunya itu dia dibunuh. Dibunuh di sini ada yang mengatakan karena kafirnya, dibunuh di sini dikatakan karena dia tidak taubat. Ala kulli hal, seseorang ketika meninggalkan salat dari waktu aslinya, maka itu ada ancaman buat dia. Bi khilafil faitah, beda dengan orang yang mau salat qada. Orang yang mau mengqada salat ya, terus lewat dari waktunya, ketika dia ingat lewat dari waktunya, dari waktu harusnya dia qada ketika itu, kalau dia menunda qadanya nanti pada waktu berikutnya, maka itu tidak diperangi atau tidak dibunuh. Taib. Dikatakan juga dalam riwayat lain, wa anhu, dalam riwayat lain dalam mazhab, la yasqutu tartib, maka tidak dalam riwayat lain ya, pendapat lain ya, yaitu urutan itu tidak gugur, tapi pendapat ini bukan yang lebih tepat ya. Yang lebih tepat apa yang tadi, yang pertama yang kita sebutkan tentang masalah khawatir kehilangan waktu salat yang on time ya, itu yang lebih sahih, yang sahih itu.